Syekhul Hadis Maulana Zakaria bahwa setiap hari di bulan Ramadan Allah Ta'ala membebaskan 1 juta orang dari api neraka. Setiap hari. Hari pertama 1 juta, hari kedua 1 juta, sampai hari ke-30. Dan di hari 30 tambah lagi 30 juta. Total semuanya 60 juta. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam insyaallah. Dan ada berita lagi di akhir bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar seperti beribadah terus-terusan 1000 bulan, yakni 83 tahun. Kalau dapat 2 kali 166 tahun. Kalau dapat 10 kali 830. Ini adalah janji dari Allah Ta'ala. Tapi dalam hal-hal seperti ini ada orang yang semangat, ada orang yang kurang semangat. Ada orang yang semangat, ada yang kurang semangat. Biasanya yang semangat itu siapa? Yang semangat itu biasanya panitia. Ya, membangun masjid misalnya, Haji Muhammad ya. Yang paling semangat itu panitia tuh. Hari-hari dia pikirkan, hari-hari dia bergerak. Hari-hari dia pikirkan, hari-hari dia bergerak. Dalam setiap perkara itu panitia yang paling semangat. Panitia buka bersama. Yang paling semangat itu panitia, semuanya diundang. Kalau kurang yang datang, dia kurang semangat. Apa tanda-tandanya panitia itu? Dia berpikir terus, dia bergerak terus. Tanda-tanda panitia itu dia berpikir terus, dia bergerak terus. Ada sih supporter kayak seperti Pak Haji Muhammad ini dan teman-teman bangun masjid ya. Oh semangat tuh, siang malam dipikirkan tuh. Ya, kalau kurang uangnya gimana caranya, besinya beli di mana. Tiap hari dipandang-pandang nih, Kuba udah jadi belum. Kadang-kadang terbawa mimpi ya, betul aja. Karena panitia, termasuk para donatur juga semangat. Yang kurang semangat tuh biasanya penonton. Kalau penonton kadang-kadang malah ngomel. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Jadi yang dipilihkan Allah Ta'ala dalam agama ini juga begitu. Dalam agama ini orang yang selalu berpikir, selalu bergerak, itu semangat. Di seluruh zaman ini, panitia agama ini Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh Nabi ini panitia semua. Dan pengikut-pengikut Nabi panitia semua. Jadi dipilihkan Allah Ta'ala dalam agama kita ini, bagaimana kita ini jadi panitia. Setiap orang sempurnanya yakin kepada Allah. Ya. Keimanan ini paling penting dulu, tauhidnya diluruskan dulu. Kita harus kasih tahu semua orang iman ini paling penting. Sekecil-kecil iman, ganjarannya surga yang luasnya 10 kali ini. Sampaikan ke semua orang agar semua orang beriman. Allah yang kasih rezeki, Allah yang jaga kita, Allah yang bisa beri kebaikan, Allah memberi kebaikan, Allah yang menjaga. Ini namanya panitia supaya manusia semua beriman. Hari-hari dia pikirkan siapa lagi yang saya bertemu ini, dan hari-hari dia bergerak. Kalau orang nggak jadi panitia, dia nggak semangat. Bagaimana sunnah Nabi diamalkan, hari-hari dia pikirkan. Karena manusia ini hanya akan selamat kalau ikut sunnah Rasulullah SAW. Nah hari-hari dia bergerak. Bagaimana disampaikan dalam sunnah ada kejayaan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan dicintai Allah. Hari ini orang buat panitia buka bersama banyak. Jadi panitia agar semua orang beriman itu kurang, Pak. Ya. Ya, bagaimana sudah diamal itu panitia itu kurang. Apa tanda-tandanya panitia itu? Dia berpikir terus, dia bergerak.
Orang ini yang paling semangat nanti. Orang-orang yang ikut-ikut, yang ini juga semangat. Pendukungnya semangat, supporternya semangat, fansnya juga semangat. Yang kedua Pak, panitia sholat. Ya, kalau panitia Ramadan sering ada, panitia sholat jangan. Supaya semua orang sholat 5 waktu di masjid, ya. Supaya setiap orang sholat khusyuk, ya. Karena sholatnya tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat menegakkan agama, siapa yang meninggalkan sholat meruntuhkan agama. Orang-orang yang selalu berpikir mengenai sholat, dia bergerak bagaimana semua orang sholat, maka dia sendiri semangat dalam sholatnya. Dia sendiri akan semangat, dia berusaha busuk dalam sholat. Itulah hasilnya. Hari ini Islamnya nggak bisa dihancurkan oleh Yahudi, dihancurkan oleh komunis. Islam itu dihancurkan karena umat Islam meninggalkan agama, meninggalkan sholat. Ya. Hancurnya Islam ini dari dalam, bukan dari luar. Karena orang Islam nggak mau belajar agama sungguh-sungguh, nggak mau mengamalkannya sungguh-sungguh. Dan yang ketiga nggak mau bekerja sama, kerjasama saling tolong menolong. Yang terjadi saling menyalahkan, ini nggak boleh. Tapi saling mendukung, saling kerjasama. Jadi kita harus jadi panitia sholat juga. Kalau panitia haji banyak Pak, profil haji banyak kan. Tapi panitia sholat belum ada. Ada nggak panitia sholat? Padahal sholatnya tiangnya agama nih. Oh banyak duit ya? Oh baru tahu saya itu. Nah panitia sholat mungkin kan ada duitnya dia. Tapi besar duitnya langsung dari Allah. Ya. Sepagi sepetang kita bergerak ini Pak, gajinya lebih daripada dunia dan segala isi. Jadi agama ini nggak bisa dia pegang duit, nggak bisa. Terlalu kecil kalau dia pegang duit. Ajar gaji dari Allah Taala ini nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibayangkan. Maka dalam agama ini kita harus ikhlas. Jangan ada niat-niat lain, nanti batal ganjaran dari Allah Taala-nya. Masya Allah. Kemudian juga harus jadi panitia, pentingnya orang Islam itu belajar ilmu agama, ya. Dan juga belajar mempraktekkannya. Kalau ilmu komputer banyak, Pak. Di Unpad itu ada tuh, ya. Tapi ilmu agama jangan. Ilmu itu apa, Pak? Ilmu itu bukan yang dihafal ini. Ilmu itu yang diamalkan. Kalau belum diamalkan namanya maklumat, baru pengumuman itu. Ilmu yang diamalkan namanya makmulah. Ilmu yang diamalkan. Kalau belum diamalkan, ilmu itu jadi penggerak. Jadi penggerak. Maka dulu sahabat ini nggak nambah ilmunya sebelum diamalkan. Jadi kita harus jadi panitia bagaimana setiap orang belajar apa amal yang disukai Allah Ta'ala. Kita harus tahu Pak. Kalau kita sudah tahu apa yang disukai istri kita, kita tahu. Apa yang disukai anak kita tahu. Apa yang disukai majikan kita tahu. Yang kurang kita tahu apa yang disukai Allah itu kita kerjakan. Nah, ini namanya ilmu. Dan bukan hanya sampai ditahu saja, langsung praktekkan, langsung diamalkan. Dan juga bagaimana kita jadi panitia agar orang Islam ini berakhlak satu sama lain, saling menolong. Barang siapa yang menolong akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang memberi akan diberi oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyayangi di bumi akan disayangi oleh yang langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini perlu kita jadi panitia agar semua orang mengamalkan ini. Orang kalau jadi panitia Pak, dia berpikir terus dan bergerak terus. Makanya agama kita ini nggak menyuruh kita jadi hanya penonton. Agama kita menyuruh kita setiap orang bergerak, memikirkan terus dan bergerak terus, plus berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi tiga, berpikir terus, bergerak terus, dan berdoa terus. Tandanya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bahwa kita ini gak ada kekuatan, la haula wa la quwwata illa billah. Walaupun seluruh manusia ingin memberikan keburukan kepada kita,
Tapi kalau Allah menjaga kita, pasti kita diberi kebaikan. Walaupun seluruh manusia ingin memberikan kebaikan kepada kita, kalau Allah mencegah kita dari kebaikan, kita dapat keburukan. Semuanya tergantung kepada Allah. Bahkan bergesernya satu butir pasir di dasar laut, itu pun digeser oleh Allah. Tidak ada kekuatan selain Allah. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada semua orang. Selain Allah ini tidak ada kekuatan. Mengedipkan mata pun kita tidak mampu kalau tidak izin dari Allah. Bahkan menyebut Allah perlu pertolongan Allah. Banyak orang tidak bisa menyebut nama Allah. Dari mana rezeki Pak? Dari atas. Bukan dari atas, dari Allah. Dari mana rezeki Pak? Dari Allah. Malu menyebut nama Allah. Karena hubungan dengan Allah tidak baik. Kalau seseorang baik hubungannya dengan seseorang, dia sebut-sebut namanya kan. Kalau seseorang baik hubungannya dengan Allah, segala-galanya Allah. Allah terus. Karena Allah kekasihnya, di hatinya penuh dengan Allah. Segalanya dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Jadi makanya usahakan iman, bagaimana di hati kita ini penuh dengan Allah. Sehingga nanti kita yang keluar itu Allah. Ada orang di Cicadas ini, kayak orang dagang di pasar Cicadas, mau meninggal, sakit keras, ngumpul semua anak istrinya, hampir meninggal. Dia bilang, kenapa di sini semua? Siapa yang jaga toko, habis itu mati. Jadi kalimat terakhirnya jaga toko. Karena itu dipikirkan tiap hari, itu dia kerjakan tiap hari. Kalau kita terus mengajak manusia kepada Allah, cakap la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, nanti kalimat terakhir itu la ilaha illallah. Inilah maksud usaha kita ini, Pak. Bagaimana setiap orang Islam ini sempurna agama dalam kehidupannya. Agama itu bukan salat saja, betul. Di luar salat juga agama. Bagaimana ketaatan dalam salat dibuat dalam kehidupan sehari-hari di luar salat. Nah ini kan harus ada panitianya. Kalau nggak ada panitianya, nggak ada yang mengadopsi, nggak ada yang terima. Kenapa ini semua orang punya HP? Karena banyak panitianya. Ya, jual HP itu banyak, konternya banyak. Setiap orang punya 2 HP sekarang, 1 HP. Motor juga. Kenapa agama jarang sampai ke manusia? Karena panitia itu kurang, konternya kurang. Ya. Ini mana-mana konter HP ya. Pabriknya pun berebut. Jadi agama ini kalau kita jadi panitianya Pak, Allah akan melayani kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah ini, Allah akan tolong dia. Allah akan kuatkan kakinya. Ada Pak. Orang beriman kalau sudah beriman, orang kafir itu lari terbirit-birit. Orang kafir itu. Sahabat dulu Pak berperang. Orang kafir jumlahnya ratusan ribu. Sahabat cuma 3.000. Didatangkan rasa takut di hati orang kafir terhadap orang Islam. Bersiwa aja Pak, bersiwa. Padahal lagi mana-mana surah siwa. Musuhnya takut. Ini mereka sudah mulai mengasah gigi-gigi mereka. Kita mengingat pergi aja kabur. Takut. Allah mereka rasa takut di hati orang kafir. Allah. Sekarang orang kafir semena-mena sama kita. Karena di dalam hati kita tidak ada yakin kepada Allah Ta'ala. Itu yang terjadi sekarang ini. Dulu orang Islam menang bukan karena jumlahnya banyak, menang bukan karena kekayaannya lebih, menang bukan karena senjatanya lengkap, menang karena mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini yang kita menjadi panitianya. Bagaimana umat Islam ini cinta sama Allah, taat sama Allah, sehingga nanti Allah akan mencintainya, akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau umat Islam sudah ditolong Pak, ekonomi diberesin, keamanannya diberesin, kekayaannya dikasih. Ulama mengatakan Pak, Nabi SAW
kerja dalam 3 tahun. Di zaman Abu Bakar cuma 3 tahun. Di zaman Sayyidina Umar kira-kira 20 tahun. Jadi total kira-kira 50 tahun sejak Nabi, maka jatuh Romawi dan Persia. Di zaman Umar 3 tahun. Kekayaan datang ke Madinah waktu itu dihitung 6.000 triliun rupiah. Jadi Nabi dakwah dengan sahabat 50 tahun, datang kekayaan 6.000 triliun rupiah. Indonesia 75 tahun merdeka, kerja pabrik, utang 7.000 triliun. Betul nggak? Jadi kerja kita yang sebenarnya kata ulama mendakwahkan agama ini sebenarnya nanti datang keberkahan. Cuma orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Kalau berkaya, Pak, yang berkaya itu orang Islam. Saudi Arabia, Indonesia ini, saya kemarin ke Timika, Pak. Kata orang Timika, dari Timika ini setiap hari 10.000 ton emas dikeluarkan. Setiap hari 10.000 ton emas dikeluarkan di Timika. Cuma kenapa hilang? Karena tidak ada agama. Kalau ada agama, setiap orang Islam, setiap Indonesia dapat sekilo setiap hari. Jadi semuanya karena agama kita lemah. Jadi kita kalau mau kuat agama kita nih, kita harus berpikir terus, kita harus bergerak terus. Itulah panitia. Ya, sudah. Ini Pak Haji ini panitia pembangunan masjid. Gimana cara bikin poster supaya orang tertarik, nyumbang 10.000 aja tiap Jumat. Itu kan kalian berpikir. Nah, orang tabligh ini panitia. Bukan di sini saja, di kampung lain kita jadi panitia, di kampung lain kita jadi panitia, di provinsi lain kita jadi panitia, bahkan di negara lain kita jadi panitia. Inilah kerja kita. Panitia bagaimana orang Islam kembali mengamalkan agama. Apa itu panitia? Berpikir terus, bergerak terus. Kalau berpikir tidak bergerak itu namanya ngelamun. Ya, berpikir dan bergerak, berpikir dan bergerak. Juga bagaimana setiap orang Islam kita ajak supaya beramal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Hanya amal-amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Apa itu ikhlas? Beramal dan tidak beramal semata-mata hanya mengharap kita berkah. Jadi dengan keikhlasan ini Pak menjadi asbab hidayah. Jadi kita adalah selalu beramal, luruskan niat kita, luruskan niat kita. Sebelum beramal kita luruskan, di tengah-tengah beramal juga kadang-kadang Pak di awal ikhlas, di tengah perjalanan ikhlasnya hilang. Akhirnya berkelahi di tengah perjalanan. Atau sudah di awal ikhlas, di tengah ikhlas, 10 tahun kemudian hilang ikhlasnya. Ini masjid dulu saya bangun ini, udah masih hilang. Jadi penting kita jaga keikhlasan dalam amal. Lepas ada panitia ini bukan. Kalau kan sama orang Islam lupa. Dan juga bagaimana kita beritahu sama orang Islam bahwa agama ini untuk bisa wujud perlu diperjuangkan, ya Pak. Berasnya bisa wujudnya perjuangannya lama ya. Apa dulu menggemburkan sawah dulu ya. Habis itu menanam apa tuh yang di kotak kecil pembibitan itu apa namanya? Ditanam tuh ya. Habis itu disebar di seluruh sawah ya. Lama beberapa bulan sawah, 4 bulan ya. Disemai. Sebulan. Jadi untuk datangnya beras ke rumah kita itu prosesnya panjang, perlu perjuangan. Agama juga begitu. Karena Allah ini suruh kita bukan sekedar beragama, Allah suruh kita beragama yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Kenapa hari ini orang Islam tidak bisa sampai ke tahap bahagia dengan agama, bunga dengan agama, bagja dengan agama? Karena agamanya belum disempurnakan. Kenapa Pak ini? Agamanya belum. Mobil aja Pak, kalau nggak sempurna nggak nyaman. Bapak ke Jakarta naik mobil AC-nya nggak ada, wah kiamat Pak. Atau mobilnya baru, pentilnya nggak ada. Pentil nggak adanya bikin susah. Ya. Jadi agama juga gitu kata ulama. Agama itu baru mendatangkan kebahagiaan yang hakiki di dunia akhirat kalau disempurnakan. Nah untuk menyempurnakannya perlu usaha.
Makanya nabi-nabi dan para sahabat usahanya bertungkus lumus sungguh-sungguh. Memang dunia ini tempat usaha, nanti di surga menikmati hasil usaha. Jadi yang diberikan Allah Ta'ala membuat masjidnya amalan besar, sebesar sangkar burung aja dapat satu istana di surga. Nah yang kedua yang berikutnya bagaimana memakmurkan masjid dengan orang-orang yang datang ke masjid. Nah ini perlu usaha lagi. Alhamdulillah sekarang di Indonesia ini ada booming, di mana-mana masjid banyak. Di rest area tambah terus, Bandung ke Jogja tambah terus. Yang masih kurang tuh orang yang datang ke masjidnya, masih kurang. Jadi bagus masjid dibangun semuanya banyak-banyak. Nanti suatu saat semua orang Islam datang ke masjid, baru penuh semua masjid itu. Jadi masih kurang masjidnya Pak. Kalau semua orang Islam ke masjid, semuanya masih penuh. Cuma sekarang belum penuh kenapa? Karena kita mulai jadi panitia. Bagaimana semua orang Islam salat berjamaah ke masjid? Memang nggak mudah Pak. Memang nggak mudah. Tapi ini harus kita kerjakan. Kalau kita mulai mengajak pun 3 golongan datang. Golongan yang menerima, golongan yang menentang, dan golongan yang cuek-cuek saja. Tiga-tiga itu ada. Dan itu nabi-nabi itu begitu. Nabi Muhammad SAW akhlaknya bagus, bicaranya bagus, tapi menentang ada juga. Tidak semuanya terima. Jadi diberikan Allah Ta'ala kita harus jadi pemain, jangan jadi penonton. Harus jadi panitia kita ini, jangan jadi penonton dalam agama ini. Kalau kita jadi penonton, misalnya cuma mencerah, ya. Oh ini nendangnya kurang bagus nih, Ronaldo nih. Coba lakukan sendiri, ternyata susah juga ya. Tapi kalau kita kerja, nanti Allah akan perbaiki amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa mengajak manusia taat kepada Allah qawlan sadida, Allah berjanji akan memperbaiki dirinya, perbaiki amalnya, ampunkan dosa-dosanya. Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah dan Rasul, sungguh itulah orang yang sukses. Jadi yang diberikan Allah Ta'ala, jamaah datang ke sini itu bukan mau sekedar pindah rumah, pindah tidur. Ini suatu kerja besar. Seluruh dunia sekarang orang bergerak kayak gini. Saya sendiri maaf nih, pertama kali mengenal usaha mengajak nih waktu saya sekolah di Kanada dulu. Pertama kali di negara orang kafir udah ada kegiatan saling mengajak nih. Saya tanya begitu, ini bagus nih amalan nih, mulia sekali. Kenapa nggak ada di Indonesia? Saya tanya. Kata mereka ada, namanya nggak tahu. Kita aja nggak tahu ternyata. Banyak yang nggak kenal saya ini. Tapi siapa yang sudah mengenal Pak? Oh ini amalan mulia, amalan luar biasa. Dan memang amalan ini seperti para nabi-nabi banyak yang berfisah, banyak. Nabi Muhammad SAW dikatakan tukang sihir, memecah belah umat, pembohong. Tapi Nabi jalan terus. Jadi ini juga Allah Ta'ala, setiap orang Islam hendaklah menjadi orang yang selalu berpikir dan selalu bergerak. Karena Rasul kita ini Rasul yang diutus untuk seluruh alam, dan kita ini umat untuk seluruh alam. Kita ini umat untuk seluruh alam. Jadi kalau kita berangkat meninggalkan anak istri itu bukan tanpa perhitungan. Seperti orang naik haji juga Pak, anak-anak dibekali, semuanya disiapkan, baru kita berangkat. Inilah namanya pengorbanan. Tapi kalau kita ini belajar cukup 3 hari itu. 3 hari melatih diri kita ini belajar meninggalkan apa-apa yang sangat kita cintai. Apa yang sangat kita cintai itu kan anak istri, perdagangan, tempat tinggal rumah kita, pertemanan kita di kampung kita. Allah tahu, itu disuruh ditinggalkan sementara. Demi apa? Demi belajar mentaati Allah,
Diri belajar mentaati sunnah Nabi dan diri mengajak manusia melakukan hal yang sama. Hari ini muliakan Allah Ta'ala, apa yang membuat seseorang sulit untuk mentaati agama? Karena di hatinya ada cinta kepada perkara tadi, cinta dunia, cinta anak istri, cinta harta benda. Itu wajar, itu wajar. Semua orang begitu. Cuma itu ujian. Allah suruh kita lebih mencintai Allah dan Rasul. Allah menyuruh kita mencintai Allah dan Rasul. Ini seperti orang. Ini semua itu kita perlukan. Harta kita perlu, anak istri kita perlu, semua rumah kita perlu. Itu perlu. Seperti orang berenang, Pak. Air itu perlu, Pak. Supaya sampai tujuan. Syaratnya bisa sampai tujuan, jangan sampai air masuk ke dalam perut, ya Pak. Kalau ketelan airnya, kelelep, maka akhirnya tenggelam. Kalau sudah tenggelam, nggak bisa sampai tujuan. Allah. Nah, kata ulama begitu, harta anak istri ini perlu supaya kita bisa sempurnakan agama, tapi jangan sampai masuk hati. Lebih kita cintai segala-galanya dari Allah. Kalau masuk hati, kita tenggelam. Tenggelam nggak sampai ke tujuan. Tujuan kepada Allah. Maka kita bergerak meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan sementara ini agar mengeluarkan cinta kepada itu dari hati kita. Seperti orang lagi tenggelam, Pak ini obatnya gimana? Dikeluarkan dari air dulu, ya. Mungkin dibalikin dulu kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, udah keluar, baru disuruh masuk air lagi kan? Kita juga gitu. Kita tinggalkan keluar dulu dari rumah keluarga kita, dari tetangga kita, berangkat dulu fisabilillah. Nanti kalau sudah kembali keluar cinta dunianya, cinta kepada Allah datang, baru silakan kantor lagi, ke keluarga lagi, gitu maksudnya. Jadi hari ini kita nggak bisa melihat akhirat karena hati kita ini tertutup, mata hati kita tertutup. Seperti orang mukanya ditutup, Pak, matanya ditutup dengan handphone misalnya. Pak, itu ada mobil, nggak ada. Pak, itu ada gunung, nggak kelihatan karena matanya tertutup. Ya, hari ini kita nggak bisa lihat kehidupan akhirat, kubur, Allah, Rasul, karena mata hati kita tertutup. Mata hati kita tertutup. Bagaimana sudah membukanya? Seperti tadi HP ini nggak perlu dibuang HP-nya, digeser aja, ya. Begitu juga hati kita, nggak perlu dibuang harta benda kita, digeser aja sebentar. Digeser yang dulu 3 hari, ya. Geser 3 hari aja. Geser kurang 40 hari. Nanti nggak usah dibuang, nggak usah dibuang. Kita tetap bekerja, tetap anak istri kita, cuma sekali-kali digeser. Gimana Pak Beni? Siap gitu insya Allah? Yang keras kok, siap itu insya Allah? Ini saya menjelaskan dengan cara yang mudah. Ini kan Bapak ini panitia masjid.